sebenarnya youtuber Aswaja itu sangat mengharapkan mereka bisa diskusi, kan Iya. ya, bisa berdebat. Artinya bukan kesombongan untuk menunjukkan kebenaran. Alasan mereka itu diskusi dilarang jadi jika Allah itu mengharap kejelekan terhadap suatu kaum maka akan diberi kesenangan untuk berdebat. Berdiskusi. Nah, kan sudah ada ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Avandi channel dan seluruh subscriber Abi Hamdan Nuta dan seluruh penonton semuanya dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saat ini saya kedatangan teman saya main ke sini sekalian biar tambah ada gunanya rekaman dia, Ustaz. Iya, iya. Setelah sholat tarawih saya kedatangan teman dari YouTuber Aswaja juga, yaitu Abi Hamdan Nutah. Nama channelnya Abi Hamdan Nutah. Tumben Ustadz datang ke sini ada apa? Ya begini Ustadz, tadi malam sepertinya sampan itu live itu ya. Iya live. Ya. Itu tujuan sampan itu apa, Bos? Oh. Tujuan saya mengadakan live itu untuk mengajak para youtuber Wahabi atau ustadz Wahabi yang saya salahkan itu untuk maju diskusi, membuktikan bahwa mereka itu tidak salah. Artinya agar naik itu ya. Agar naik. Jadi saya kan youtuber Aswaja, terutama saya itu banyak menyalahkan ustadz mereka. Semisal Ustadz Yazid Jawas, saya salahkan. Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama. Iya. Siapa itu lagi yang mengatakan Imam Nawawi itu? Badrus Salam LC. Badrus Salam dan Zainal Abidin itu. Termasuk yang dari Madura itu siapa? Zulkarnain Maduri ya. Iya. Nah, itu saya banyak menjelaskan bahwa mereka itu berbohong, ustadz mereka, dan youtubernya itu saya ungkapkan kesalahannya, baik salah baca kitab atau salah memahami redaksi yang ia baca. Nah, teman-teman dari kalangan mereka jamaahnya itu komentar mengatakan bahwa saya katanya memfitnah. Jadi ketika saya menyalahkan Khalid Basalama, ketika saya menyalahkan Abu Haidar As-Sundawi itu yang mengatakan Imam Syafi'i, katanya Imam Syafi'i itu melarang keras membaca Al-Quran di kuburan itu. Ya. Saya ungkapkan fakta di kitabnya Imam Syafi'i sendiri, di kitab bahwa Imam Syafi'i ternyata malah senang. Iya, senang. Senang kalau ada orang membaca Al-Quran di kuburan. Bahkan senang kalau dihatamkan. Iya, tapi Ustadz Haidar itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i melarang keras membaca Al-Quran di kuburan. Ya. Saya ungkapkan bahwa Haidar itu berbohong. Tapi sebenarnya Ustadz, ketika kami meluruskan dari pemahaman mereka yang salah, kita kan sudah tampilkan ibaratnya. Nah, itu yang saya merasa aneh gimana ya? Kitab yang dikatakan misalnya ya, Imam Syafi'i katanya melarang keras membaca Al-Quran di kuburan. Sudah saya tampilkan kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu ya? Tapi jamaahnya masih gimana gitu ya? Ya wajar Ustadz, karena jamaahnya itu juga tidak tahu. Artinya taklid buta. Iya. Mau dibawa kemana itu tetap ikut Ustadz. Lagi yang barusan saya komentar itu seperti Zainal Abidin. Zainal Abidin itu mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani, Shahibi Fathul Bari, pengarang kitab Fathul Bari itu katanya melarang praktek imsakiyah yang ada di Indonesia ini. Oh, yang imsak gitu. Itu katanya bid'ah mungkaroh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Saya ungkapkan, saya tunjukkan, inilah kitabnya Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau Ibnu Hajar itu malah menjelaskan bahwa ada jeda antara sahurnya Rasulullah dengan permulaan sholat, yakni permulaan subuh. Ada jarak. Inilah yang dipahami oleh orang Indonesia, ulama Indonesia tentang adanya imsak. Nah, saya tantang orang-orang Wahabi itu, baik ustadznya, youtubernya atau jamaahnya yang ingin membuktikan, membela ustadznya, katanya kalau tidak salah, silakan naik.
Tapi ternyata ya itu, tidak ada yang naik Ustaz. sampai 30 menit lebih saya bicara sendiri. Nggak ada yang naik, entahlah alasannya itu macam-macam lah. Rencana saya mau naik tadi malam itu Ustaz. Ya sampai keburu naik kasur. Ya tidak akan berani menurut saya Ustaz, tidak akan berani untuk naik. Kenapa? Kenapa ya? Rata-rata mereka itu hanya ikut-ikutan. Kalau Nah. ustadznya dia tidak bisa baca kitab. Kan rata-rata seperti itu. Makanya seperti Pak Yunus, Daswan, Lampai Channel, Naiborhu, Zulkarnain El Maduri, bahkan EJP, Endang Jaya Putra itu kan saya tantang juga, silahkan naik. Apalagi siapa itu? Pak JP itu ya? EJP. EJP itu ya? Sarjana Pendidikan Islam itu. Itu kan pernah dipelajari sampean itu, baca Al-Qur'annya itu. Iya, betul Iya. kan. Yang kemarin saya juga komentari itu, yang saya salahkan sampai jadikan beberapa part itu cara baca kitabnya yang dari Madura itu, Zulkarnain itu, Zulkarnain itu. tetangga sampean itu. Iya, artinya saya juga kan sering juga meluruskan dia Ustaz. Iya. Iya memang repot. Saya ingat perkataan ulama, wa idza takallama al-mar'u fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Iya, ada yang mengatakan itu di Fathul Bari, Iya. ata bihadhil Ajaibi. Artinya aneh-aneh memang pendapatnya. Jika orang itu berbicara tidak sesuai bidangnya, dengan ya bidangnya. jadi stand up komedi itu sudah. Kayak warkop komedi itu sudah. Mereka itu tidak akan berani. Makanya saya sangat mengharapkan Pak Yunus naik. Pak Yunus itu kan seakan-akan mengolok-ngolok orang-orang Aswaja ya. Iya. Terutama Ustadz siapa yang dari Muhammadiyah itu? Adi Hidayat. Adi Hidayat. Ya, Adi Hidayat itu katanya bermimpi Gus Dur izin untuk mengajar kitab Adabul Alim itu. Iya. Nah, oleh Pak Yunus ini disandingkan dengan videonya Ustadz Mujiman yang menyatakan bahwa mimpi kok dijadikan Dasar. atau dalil. Nah, saya ingin mengungkapkan ini terhadap Pak Yunus. Apakah ketika dikerjakan oleh Aswaja menjadi terlarang? Tetapi kalau mereka, syekh-syekh mereka sendiri Yang mengerjakan tidak dilarang. tidak dilarang. Ya memang aneh-aneh Ustaz. Seperti Aneh, yang Jawa sungguh. itu katanya sedekah Jumat itu tidak ada dari. Tidak ada dalilnya, tidak dikerjakan oleh sahabat. Itu kan juga masuk dari prakrab Ustadz itu ya. Iya, Menantang itu lah menantang Ustadz, itu. ya. Artinya kalau dia memang tetap ingin membela bahwa sahabat tidak pernah memberikan contoh sedekah di hari Jumat, Iya. padahal di sana sahabat itu bilang, kami mengharap-harap datangnya hari Hari Jumat. Jumat karena di Kenapa? situ ada sedekah. Ada sedekah. Jadi sahabat juga rebutan. Bahkan di sana dijelaskan itu pahalanya sama dengan bulan Ramadan Nah, Ustaz. itu. Ya. Nah, yang dibahas oleh Zulkarnain yang ingin beliau itu naik, mengharap beliau naik itu masalah Ustaz. Masalah taklid. Oh, bertaklid itu. Iya, dia mengatakan idza syihhal hadis, idza syihhal. Di mana ada sigat ida swiha itu kan Ya firmati itu ya. Karangannya Pak Zul sendiri. Berarti itu. mazhab Azul itu ya. Mazhab ala lughati Pak Zul. Seandainya ida swaha itu kan benar Ustaz. Benar. Ya, perlu dipertanyakan tapi kenapa dibaca swaha? Jadi dia memahami idza sahal hadis dan kaul-kaul madhab itu jangan taklid itu dipahami untuk siapa. Makanya kalau hanya berdasarkan pemahamannya sendiri memaknai idza sahha ya enggak tahu Ya, lagi siapapun saya. bisa Ustaz. Anak kecil pun bisa kalau kemauannya sendiri Ustaz. Makanya saya ingin Pak Zul itu naik memberikan referensi apa sih maksud dari Imamul Madhab mengatakan seperti itu. Iya. Makanya saya sudah siapkan kitab-kitabnya sudah saya siapkan. Iya. Termasuk Daswan. Daswan itu. Daswan. Ya itu ibarat orang yang berjalan tidak ada tujuannya Ustaz. Karena Ya. tidak ada tujuan ya sembarangan, ngomongnya sembarangan. Anehnya mereka itu selalu menyatakan ya yang Daswan, Naibor Huda Alwibimba itu menyatakan bahwa katanya tahlilan ini dilarang, yang melarang tahlilan ini adalah kitab-kitab kuning. Kebetulan kitab saya banyak yang putih, Ustaz. Di Ana itu ya, yang Iya. dipakai mereka itu kebanyakan. Iya, I'ana, Tufatul Muhtaj, Madahibul Arba'ah. Mereka Ustaz tidak akan mampu mengkaji dari ibarat-ibarat ulama Syafi'iyah. Mau bisa mengkaji bagaimana? Wong mereka itu nggak bisa baca. Makanya benar apa yang disampaikan oleh ulama sanjungan mereka sendiri, Ibnu Taimiyah itu. Kan pernah saya bilang itu ya, Iya. bahwa pangkal kesesatan ahli bid'ah itu adalah karena ketidakmengertian mereka terhadap Ilmu nahu. ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab. Kata ini. bahasa Arab tidak mengerti. Makanya kata siapa ustadznya juga, Badrul Salam Ilsih, Iya. kalau baca Quran sering salah, baca kitab sering salah, itu tandanya ilmunya masih
Ada, iya. Ada yang baca sebenarnya kolila dibaca kolil. Syafiq Rizal Salam wa ma utitum, benar bagaimana katanya? Minal ilmi illa qalil gitu ya. Iya. Sebenarnya youtuber Aswaja itu sangat mengharapkan mereka bisa diskusi, kan ya, bisa berdebat. Artinya bukan kesombongan, untuk menunjukkan kebenaran. Alasan mereka itu diskusi dilarang jadi jika Allah itu mengharap kejelekan terhadap suatu kaum, maka akan diberi kesenangan untuk berdebat. Kan sudah ada ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ayat Al-Qur'an wajadilhum billati hiya ahsan itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah tidak bisa dikompromikan antara dia tetap begitu, saya begini. Jadi mari kita bertemu, wajadilhum. Tapi sama-sama bawa ibarat. Sistem mutaraha mudzakarah kan tidak disalahkan. Iya. Itu jalan kebenaran sebenarnya. Jadi buktikan misalnya Imam Syafi'i, Ustaz siapa? Badrus Salam LC. Meragukan pendapat Imam Syafi'i yang baca Quran di kuburan itu? Iya. Itu kan kata-katanya begitu. Buktikan. Apa itu mengada-ngada? Yang jelas mereka yang banyak fitnah mereka, Ustaz. Nah, itu repotnya. Jadi mereka itu banyak memfitnah terhadap ulama-ulama kita. Jangankan dan ulama-ulama kita ya, ulamanya sendiri kadang dibuat kebohongan oleh mereka. Sebagaimana Ibnu Bas itu. As-Sundawi itu, Abu Haidar As-Sundawi itu mengatakan bahwa Ibnu Bas katanya menganggap kufur orang yang percaya bumi itu bulat. Kenyataan apa, Ustaz? Iya. Kenyataannya ya, Imam Ibnu Bas ini malah menyatakan bahwa bumi itu adalah kuro. Apa kuro itu? Bola ya? Berbentuk seperti bola, yakni bulat. Yang tidak tahulah kok seperti itu, kok masih dipercaya ustadz seperti itu yang ya, kemungkinan itu Ustadz, jamaah mereka tidak mengerti definisi daripada fitnah. Fitnah itu kan mengada-ngada, berbicara tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau ghibah kan berbicara sesuai dengan fakta. Iya, tapi ini bukan masuk ranah itu menurut saya. Iya. Karena mereka sendiri yang duluan menganggap Malik Al-Asy'ari itu ya, yang saya harapkan naik lagi itu Malik Al-Asy'ari. Dia tidak bisa menjaga lisannya mengatakan bahwa kiai-kiai mengajarkan kesyirikan terhadap santrinya. Itu saya sudah siapkan. Jadi ingin bukti saya terhadap Malik Al-Asy'ari. Tapi kan mereka kan tidak percaya sama ulama, Ustaz. Iya, jauhilah ulama. Ulama adalah pangkal kesesatan bagi mereka. Tapi kalau mereka itu apa? Ustadznya sendiri. Ya, ulama mungkin dalam benak mereka itu adalah ustadz mereka sendiri. Salaf. Jadi salaf mungkin ya itu rukun wudu ada 2. Itu mungkin salaf dari mereka itu. Ya, itu kan karangan Ustaz Khalid Salam, wudu ada 2 itu, Ustaz. Mungkin sudah berapa menit bisa di closing, Ustaz? Iya, sudah cukup ya, Ustaz ya. Iya. Semoga pertemuan kali ini jadikan pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi kalangan Aswaja. Jangan mudah terpengaruh dengan Ustadz Salafi Wahabi yang sering memfitnah atau sering berdusta. Tapi kalau ulama kami, Ustadz, insya Allah kami menyampaikan dengan sejujurnya, apa yang disampaikan akan sesuai dengan fatwa-fatwa ulama salaf. Tidak akan terlepas dari firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Karena kita takut nanti di hadapan Allah juga akan dipertanggungjawabkan. Intinya begini, Ustaz, apa yang disampaikan oleh YouTuber Aswaja itu bukan omong kosong, semuanya dibuktikan dengan fakta dan referensi. Iya, kami kan tunjukkan sudah. Iya, beda dengan mereka itu hanya asal ngomong yang katanya Al-Quran dalil, tapi dalil mereka pahami dengan seenak otak mereka sendiri. Asumsinya sendiri itu, iya. Ustaz. Itu yang sangat berbahaya, Ustaz. Iya, Ustaz. Sudah cukup ya? Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.